Oke, em, tinggal satu, Captain Marvel lah ya. Sebelumnya aku minta waktunya sebentar. Aku lagi makan siang. Setengah ya tanggung banget. Jadi aku kasih soal dulu. Eh, Nanti aku off cam sebentar ya. Join-nya dulu, baru kita lihat. To drive. Em, eh, ya, ini. Oke, sebentar. Coba share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Udah. Oke, thank you Marvin. Ya, coba kalian buat nomor satu dan 2 dulu. Ini gampang. Cuman kalian harus memahami soal baik-baik ya, baca baik-baik. Jadi fisika itu menganalisis ya, bukan menghafal. Jadi pahami dulu soalnya apa yang ditanyakan, baru pikirkan apa yang perlu dihitung. Silakan dibuat. Koko tunggu, kayaknya Koko 10 menit lagi ya. Dua kali buat sendiri. Kalau ada yang udah siap, boleh lanjut dulu nomor 3 berikutnya ya. Ada soalnya ada fokusan juga di WA. Nah, kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, silakan. Koko on mic nih ya, cuma Koko off cam aja sebentar. Hmm. William belum absen. Koko absenkan ya, sebentar. Saya dia ada join. Ya, sudah.
Oke, sudah. Yuk, kita bahas. Kayaknya udah lama ya. Nomor 1. Coba nomor 1, Koko nanya sama siapa ya? Angelica, coba. Bisa dapat? Enggak kok. Nggak dapat. Oke, kalau gitu ada yang dapat 6,0. 6,0. Oke. Selin dapat yang C. Nomor 2. Siapa yang dapat? Saya Ya, berapa? 4. 4. Ya, betul. Oke, kita bahas. Pertama, Koko nanya dulu sama CVO. Paham nggak soalnya? Enggak kok. Nggak paham juga? Ada. Oke. Jadi Enggak paham yang ditanya. oh, nggak paham yang ditanyakan. Tapi, oke, oke. Gini, Koko jelasin dulu ya makna soalnya gimana sih. Marcella adalah seorang atlet ya, lompat indah. Pada saat sedang perlatihan, Marcella melakukan gerakan seperti deskripsi berikut. Jadi, yang juga lompat indah kan ya sebenarnya bukan lompat-lompat seperti ini ya. Lompat indah aslinya itu kayak apa sih? Kayak dia loncat, kayak loncat mau ke apa sih terjun berenang gitu loh. Cuma nanti pas di udara nanti dia kayak muter-muter bla 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 gitu. Itu lompat indahnya di situ. Bukan lompat depan belakang belakang gitu, bukan gini sebenarnya ya. Jadi gini, dia lompat 5 ke depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke depan, terus nanti 3 ke belakang, 2 ke depan lagi, 3 ke belakang, terus 4 ke depan lagi. Gitu. Karena dia atlet yang kompeten, maka setiap lompatan itu jaraknya sama. Gitu. Jadi setiap satu lompatan itu jaraknya 1,2 meter. Jadi satu lompat ke depan ya ke depan 1,2. Lompat lagi ya 1,2 lagi. Lompat lagi ya 1,2 lagi. Kalau ke belakang sama, mundur 1,2. Gitu. Lompat sekali mundur 1,2 seperti itu. Yang ditanyakan adalah posisi akhir Marcella dihitung dari posisi awalnya. Dia nanya, nah ini yang dinamakan sebagai gerak relatif gitu. Jadi posisi itu sebenarnya tergantung dari siapa yang mengamati. Tadi kita bahas nomor 1, nomor 2 supaya kalian bisa membedakan gitu. Kau jelasin aja dulu ya. Jadi kalau posisi awal Marcella kita misal Marcella ya. Jadi kalau misalkan di sini tempat dia berlompat ria, girang banget melompat-lompat orangnya ya. Oke, misalkan ini awalnya di sini, nih orangnya, ini awal ya, ini awalnya. Nah, awalnya di situ. Kalau dia lompat 5 ke depan, berarti gimana tuh? 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Oke, terus 3 ke belakang, terus 1, 2, 3 ke sini dia. Terus 2 ke depan, 1, 2 di sini. Terus 3 ke belakang, 1, 2, 3 di sini. Terus terakhir 4 ke depan, 1, 2, 3, 4 di sini. Akhirnya di sini. Oke? Sampai sini dulu, CVO paham? Paham. Oke, sekarang yang ditanyakan apa sih? Dia nanya posisi akhir Marcella, yaitu ini tadi, di sini tadi. Jadi kalau kita gambarnya orangnya, itu yang warna merah di sini. Nah, gitu ya. Nah, itu di situ dia. Nah, posisi akhir itu jika dihitung dari posisi awalnya. Jadi menurut awalnya tadi, menurut di sini tadi, jarak sampai situ berapa sih? Ya udah berarti ada berapa lompatan totalnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Totalnya jadi 5 lompatan ke depan gitu. Nah, itu yang namakan perpindahan ya gitu. Jadi 5 lompatan, satu lompatan 1,2 maka 5 lompatan berapa? 6 meter dikali 5 aja kan. Jadi 1,2 meter dikali 5 lompatan. Jadinya 6 meter. Sampai sini CV paham? Paham kok. Oke, Angelica paham? Paham kok. Oke, William paham? Paham kok. Marvella paham? Paham kok. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Pada soal nomor 1 diketahui bahwa pelatih Marcella pada awalnya berada sejauh 10 meter di depannya. Nah, ini kan awalnya tadi Marcella di sini, Marcella di sini. Oke, gambar orang ya, di sini orangnya gitu. Nah, awalnya kan Marcella di sini nih, kakak kasih nama Marcella gitu.
Nah, pelatihnya 10 meter di depannya. Ya udah, berarti kita anggap gambar orang kayak gimana lagi ya? Eh, Nah, gitulah ya. Nah, ini pelatihnya nih. Si pelatih di sini. Nah, kita tahu kalau di depan Marcella itu pelatihnya berada 10 meter. Nah, setelah melakukan lompatan, lompatan yang sama ya, sama seperti deskripsi. Jadi sama seperti ini, dia lompat, 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 lompat. Akhirnya di sini kan tadi. Ya kan akhirnya kan di situ dia. Nah, yang ditanyakan adalah posisi akhir Marcella yaitu di sini tadi. Oke, jika dihitung dari posisi awal pelatih. Jadi pelatihnya bergerak nggak dari selama Marcella lompat-lompat, pelatihnya kan nggak bergerak, tetap diam di situ kan. Nah, setelah Marcella lompat-lompat, kan di sini dia. Nah, dari sini yang ditanyakan di soal itu posisi akhir Marcella ini dihitung ya, dihitung dari pelatihnya. Jadi pelatih kan di sini. Itu berapa jaraknya? 4 meter ya. Kenapa bisa 4 kok? Karena awalnya Marcella dengan pelatih jaraknya 10 meter. Setelah lompat-lompat jelas itu, akhirnya dia berhenti 6 meter kan. Dia lompat. Jadi kan ke pelatih semakin dekat tuh. Jadi dia mendekati pelatih sejauh 6 meter. Ya berarti sekarang posisi akhirnya menurut si pelatih atau dihitung dari pelatih ya ini tadi 4 meter. Kan gitu aja. Kan nggak ada pakai rumus kan. Jadi soal nomor 2 jawabannya B seperti itu. Sampai sini dulu. Malvin paham? Paham. Harrison paham? Paham. Oke, CV paham? Paham. Oke, inilah yang namanya gerak atau posisi itu nggak ada posisi yang tepat gitu, karena posisi menurut orang-orang berbeda. Jadi posisi juga harus ada acuannya. Oke lah, posisi Kelly di mana sekarang? Oh, di Binjai, misalkan ya. Oh, nggak tahu juga di mana, kayaknya di Binjai juga. Nah, posisi Kelly di Binjai, menurut siapa? Nah, kalau kita mau tahu sejauh berapa sih dari Stabat gitu, Binjai seberapa jauh sih dari Stabat, ya kita harus tahu itu menurut siapa gitu. Jadi posisi atau harus ada acuannya. Gitu. Sama seperti ini. Oh, dia pada posisi ini, posisi akhirnya kita nggak tahu kita mau kasih angka berapa karena kita nggak tahu acuannya siapa. Kalau menurut posisi awalnya ya oke 6 meter jaraknya. Kalau menurut pelatih jaraknya 4 meter. Jadi posisi itu nggak ada nilai yang pasti. Posisi harus ada acuan. Acuan itu artinya yang menurut siapa gitu. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, nanti kalau di SMA kalian lebih dalam lagi tuh nanti kelas 12 tentang kecepatan. Kecepatan itu juga relatif gitu. Menurut siapa sih gitu. Kalau kita lagi di mobil duduk diam, ya kita merasakan kita diam gitu. Kita dengan mobil tuh diam. Tapi menurut orang yang di luar, kita tuh bergerak dengan mobilnya. Gitu. Itu relatif. Tuh kalau pernah dengar kata relativitas Einstein, nah nanti kalian belajar di situ. Yang ada inilah E mc kuadrat. Itu yang paling terkenal ya kalau di fisika ya. Terus ada lambang-lambang Einstein gitu. Itu nanti kalian pelajari di kelas 12. Lebih keren lagi fisikanya nanti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3 dulu deh. Nomor 3 dulu aku jelasin ya. Gitu. Karena ini gampang aja. Janudin sedang bersepeda dari titik A ke titik B sejauh 300 meter. Gitu. Ini sama persis kayak yang kemarin hari Senin kita bahas nih. Cuma aku ganti angka aja sih. Ini A, di sini B. 300 meter nih jaraknya ya. Selama 18 detik pertama, Janudin bersepeda dengan kecepatan 1 meter per detik. Agar sisa perjalanan dapat ditempuh double ditempuhnya ya, maaf typo. Dapat ditempuh dalam waktu 24 detik, maka kecepatan Janudin mengayuh sepeda haruslah berapa? Oke. Jadi kalau kita mau tahu sisa perjalanannya, kita harus tahu dulu nih 18 detik pertama dia udah berapa jauh emangnya kan gitu. Emang dia selama 18 detik pertama sudah menempuh berapa jauh gitu. Baru kita bisa tahu, oh sisanya segini gitu. Nah, berarti kita cari dulu. 18 detik pertama, dia tempuh dalam waktu 1 meter per detik.
Jadi untuk mencari jarak gimana? Ya, kalau mau pakai rules boleh. S itu V kali T kan gitu. S itu V-nya 1 meter per detik dikali waktunya 18 detik, detik dicoret sisa meter kan. Jadi S-nya 18 meter. Atau mau pakai logika boleh, pakai perbandingan aja. Kecepatan 1 meter per detik artinya apa? Artinya 1 detik itu dia bergerak 1 meter. 1 detik 1 meter. Kalau 2 detik berapa? 2 meter. 3 detik berapa? 3 meter. Kalau 18 detik berapa? 18 meter. Sama. Nah, sekarang kalau kita tahu nih, oh ternyata cuma 18 meter ya. Oke, ternyata cuma 18 meter. Kayaknya kok salah nih. Kok salah buat soal. Kok salah hitung. Kok kayaknya pikirnya tadi 180, jadi sisanya 120 Hasilnya kayaknya. koma kalau gini kok. Iya, ya maaf ya. Ya, kok salah. Kok pas buat soal kayak kepikiran tuh kayak 180 deh gitu. Jadi saya 120 gitu. Oke, jadi dia sudah menempuh 18 meter. Jadi sisanya berapa di sini? 300 dikurang 18 kan gitu. Jadinya 282 meter. Oke, lah aku ganti soalnya lah ya. Di sini jadi 10 aja gitu. Jadi 10. Oke, supaya kalau gini pas gitu. Karena aku mikirnya 140 harusnya gitu. Jadi 10 dikali 18 jadi 180 meter ya. Ini 18 1 detik 10 meter. Jadi kalau 18 detik ya 180 meter. Jadi kalau di sini 180 berarti lewat dari setengah dari 300 tuh ya. Berarti sisanya berapa? 120 meter. Nah, sisa perjalanan 120 meter ini akan ditempuh hanya dalam waktu 24 detik saja. Kalau gitu kecepatannya harus berapa? Ya udah SV kali T lagi atau langsung VS per T juga boleh. Kan ditanya V kan gitu. Ya udah S-nya berapa? 120 meter dibagi dengan T-nya 24 detik. Ya udah meter per detik. Jadi 120 bagi 24 jadinya 5 meter per detik seperti itu. Jawabannya ya A. Sama ya, soalnya sama kayak yang kemarin aku kasih hari Senin. Sampai sini dulu Selin paham? CVO paham? Paham. Oke, kalau gitu ya dicatat, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nomor, nah, yo, ayo, ayo. Masih ingat apa beda jarak dan perpindahan? Satu vektor, satu skalar. Iya, oke, betul. Yang mana yang skalar, mana yang vektor? Yang jarak yang skalar, yang satu lagi yang vektor. Iya, yang jarak itu besaran skalar gitu ya. Kalau perpindahan itu besaran vektor. Kok apa sih besaran skalar, besaran vektor kalau ada yang lupa seperti ini? Besaran skalar itu tidak melihat arah ya. Dicatat lagi kalau lupa. Yang mana tahu nanti keluar teori kan. Besaran skalar itu tidak ada arah. Tidak melihat arah ya, bukan tidak ada arah ya. Tidak melibatkan ya, lebih tepatnya gitu. Tidak melibatkan arah. Jadi hanya punya besar saja. Kalau vektor, besaran vektor, besaran yang melibatkan arah. Seperti itu. Contohnya gimana sih, Ko? Maksudnya seperti ini. Ya, aku kan langsung kasih contoh, tapi nggak soal nomor 4 Koko bahas. Nanti kalian buat sendiri ya. Koko kasih contoh aja. Yang kayak lompat-lompat tadi. Jadi kalau misalkan, ini lah ya, ini ada orang nih. Dia bergerak ke kanan, ke situ ya, atau ke timur gitu, sejauh 5 meter. Terus pas di sini nanti, dia balik lagi tuh, balik ke kiri. Ini gara kerjaan orangnya ya. Dia balik ke kiri sejauh, nanti di sini 3 meter. Jadi nanti di sini kan dia, akhirnya di sini nanti. Nah, yang namanya jarak itu, nah kalau gue nanya sama kalian lah, jaraknya berapa gitu? 8. Ya, jaraknya 8 meter. Kalau perpindahannya, 2. iya, betul. Kok gimana sih? Nah, kalau jarak itu tidak melihat arah. Jadi cara mencari jarak gimana? Cara mencari jarak itu jumlahkan aja semuanya. Oh, dia ke kanan 5 meter. Tulis 5 meter. Oh, dia ke kiri 3 meter. Tambahkan 3 meter. Jadinya totalnya berapa? 8 meter. Kalau perpindahan dia nggak seperti itu. Perpindahan nggak asal tambah-tambah semua gitu. Perpindahan melihat arah. Kalau ke kanan kita nggak positif, ingat ya. Kalau ke kanan kita nggak positif dan dia bergerak ke kanan 5 meter, maka positif 5 gitu. Tadi kan ke kanan positif, ya berarti ke kiri negatif. Nah, setelah
bergerak 5 meter, dia ke kiri tuh 3 meter. Ya udah kalau ke kiri berarti dikurangin. Itu bedanya gitu. Nah, itu yang namanya besaran vektor. Vektor itu melihat arah. Jadi lo kalau ke kanan itu positif, ke kiri nggak boleh positif lagi. Kalau jarak itu tidak melihat arah. Jarak itu ya udah tambah-tambahin aja semua gitu. Mau ke atas, ke bawah, kiri, kanan gitu. Dijumlahin aja. Oke, sampai sini paham ya? Masih ingat ya? Itulah bedanya jarak dan perpindahan. Jarak itu tambahannya semuanya. Perpindahan itu ya ada arahnya. Jadi kalau dia ke kiri harus dikurangin. Gitu. Kok boleh nggak kalau ke kirinya negatif gitu? Boleh gitu. Sorry, ke kanan yang negatif dibalik sekarang boleh gitu, sama. Karena karena tanda minus hanya menyatakan arah gitu. Dia nggak menyatakan nilai. Gitu. Minus itu hanya arah. Oke, kalau misalnya ke kanan negatif kok. Oke, kalau dia gerak ke kanan berarti -5. Tapi aslinya yang normalnya itu biasa ke kanan positif ya. Terus kalau dia kalau tadi ke kanan negatif, ke kirinya positif kan dibalik aja. Jadi ditambah 3. Jadi -2 meter. Jadi perpindahannya ada nggak perpindahan negatif? Ada. Kenapa? Karena perpindahan itu vektor. Ingat-ingat lagi, vektor itu punya arah ya. Gitu. Harus ada arah. Nah, ada nggak perpindahan -2? Ada. Artinya apa? Minus, tadi kita tahu minus yang tadi kita tentukan ke kanan itu apa? Negatif atau minus kan? Ya berarti kalau perpindahan -2 berarti ke kanan 2 gitu aja. Sama kayak kita belajar gaya kemarin kan. Oh, kalau ke kanan 10, ke kiri 5. Resultanya berapa? Ke kanan kita tahu. Gitu. Kenapa? Karena lebih besar, karena positif. Seperti itu. Oke? Oke, ya silakan dicatat kalau mau. Di screenshot juga boleh. Kita balik ke soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, coba kalian buat dulu soal nomor coba kau nanya lagi deh. Kalau gitu kecepatan dan kelajuan apa bedanya? Mana yang skalar, mana yang vektor? Yang Kecepatan skalar vektor. kelajuan. Malvin gimana tadi? Kecepatan vektor. Ya, betul, betul. Dua-duanya betul ya. Kelly bilang yang skalar kelajuan betul. Yang vektor kecepatan kata Malvin betul ya. Kecepatan itu vektor. Ingat-ingat ya. Jadi ada nggak kecepatan -20? Ada gitu. Tapi nggak ada kelajuan minus, nggak ada gitu. Jadi kelajuan, jarak itu selalu positif. Tidak ada jarak negatif, tidak ada kelajuan yang negatif. Kelajuan skalar. Makanya kalau kalian lihat, Koko lagi-lagi suka pakai analogi ini. Kalau kalian lagi nyetir mobil atau sepeda motor, nggak ada di speedometer tuh setelah 0 ada minus, nggak ada. Itulah mengapa namanya speedometer, speed. Speed itu kelajuan ya. Speed itu kelajuan. Kalau kecepatan bahasa Inggrisnya apa? Krik-krik. Yang suka kita simbolkan V, V, V. V itu apa kepanjangannya? Oke, Velocity. Iya, betul, velocity ya. Makanya kalau di sepeda motor atau di mobil itu namanya speedometer, artinya kelajuan. Kenapa? Ya karena nggak ada kelajuan negatif gitu. Kalau udah 0 ya berarti berhenti gitu. Kok tapi kan mobil di saat trek ke belakang, ya itu yang tidak bisa dilihat oleh speedometer. Kalau kita bergerak ke belakang, kalau kita gerak ke depan, kelajuannya naik kan, speedometernya naik kan. Kalau kita gerak ke depan. Tapi kalau mobilnya trek ke belakang, ya speedometer tetap 0. Tapi kan bergerak kok, iya. Kecepatan itulah yang dinamakan sebagai kecepatan. Ke belakangnya negatif. Itulah pentingnya besaran vektor. Sama seperti gaya gitu. Kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif, kita bisa tahu resultannya. Jadi kalau ke kanan 10, ke kiri 5, totalnya ada 15, satu kacau tuh. Gitu ya. Harusnya dikurangin. Ya silakan dulu buat nomor 4, nomor 5. Koko Oh, tunggu. saya dapat jawabannya tapi nggak ada di pilihannya. Nomor berapa? 4 dan 5, dua-duanya. Iya, Nomor 4 Kelly dapat berapa jawabannya? 22 dan 15. 22. Ya, kamu salah lagi kayaknya. 22 dan 15. Ya, kalau yang nomor 4 gak ada jawaban, nomor 5 pasti gak ada jawaban. Ya, maklum lah ya, ini kuku karang sendiri nih, jadi gak hitung sendiri lagi, jadinya silap mungkin ya. Ya, silakan. Kalau gitu kamu bahas aja lah ya, karena ada salah-salah juga nih.
Pokok bahas saja. Nomor 4. 3 kota, sebut saja A, B, dan C, terletak pada satu garis lurus. Kota B berada di antara kota A dan kota C. Kota A ke B 7 kilometer. Ini kayak dari Tandem ke Binjai. Ini A ke B 7 kilometer. Terus B ke C 15 meter, ya agak jauh ya. Nah, ini 15 kilometer. Katanya apa? Jubaidah pada awalnya berada pada kota B di sini. Eh, terus apa? Ya, singgah dulu ke kota A. Oke, dia ke kota A dulu. Terus lalu berangkat ke kota C melalui kota B. Jadi ke B dulu, baru ke C. Jarak dan iya harusnya 15 ya. Harusnya 15 perpindahan. Jarak dan perpindahannya. Nah, kalau soal seperti ini, tadi si Jubaidah di B, dia gerak dulu ke A. Jadi jaraknya kita hitung jarak ya. Jarak itu ingat jarak itu tidak ada negatif-negatif, tambah aja seperti itu. Jarak ke kiri atau ke kota A dulu 7 km. Oke. Terus ke kota B lagi. Kan dia mau ke kota C, tapi ke kota C harus melewati kota B dulu. Berarti dia balik ke kota B lagi. Tambah lagi 7 km kan? Terus dari B ke C 15 km tambah 15 km. Jadi totalnya berapa? Berapa nih? 22, 20 berapa? 29 ya? 15 tambah 14, 29 km ya. Kalau jarak ya. Jadi ke kota A 7 km, ke kota B 7 km lagi kan 18, tambah lagi 15 jadi 29 km. Itu jarak. Kalau perpindahan ya dia melihat arah, tergantung. Kita misalkan dulu ke kanan dan mulai saat inilah ya, sampai seterusnya ke kanan positif aja lah ya daripada bingung-bingung nanti. Ke kanan tuh positif. Nah, jadi kalau di awalnya dia di sini, dia gerak ke A ke kiri, berarti kan negatif gitu. Dikurangin 7 km. Terus dari A ke kota B, dia ke kanan kan? Ke kanan berarti tambahin aja 7. Terus dari B ke C ke kanan lagi, ya udah tambahin lagi 15 km. Jadi kan habis ya, jadi 00 tambah 15 jadi 15. Jadi inilah jarak, inilah perpindahannya seperti itu. Sampai sini CV ya paham? Paham. Oke, Harrison paham? Oke. Sekarang kalau yang nomor berapa? Nomor 5. Pada soal sebelumnya nomor 4 tadi diketahui waktu tempuh Jubaidah dari awal sampai akhir adalah 10 jam. Berapa kecepatan dan berapa kelajuan? Oke, ingat. Jadi tadi kita tahu kan? Ya, sebentar lowback. Tak colok dulu bentar ya. Ya, oke sudah. Kita tahu tadi kalau jarak itu skalar kan? Kalau jarak itu kan skalar. Kalau perpindahan itu vektor. Nah, jadi jarak itu pasangannya sama apa? Kelajuan atau kecepatan? Kelajuan. Iya, kenapa? Karena kelajuan juga skalar gitu ya. Kelajuan juga skalar. Yang vektor itu kecepatan. Ini dicatat ya, jangan lupa. Jadi kalau di soal biasa ada ditanyakan kecepatan kelajuan gitu. Kalau ditanya kelajuan, ya pasangannya pakai yang jarak gitu ya. Jadi kelajuan itu adalah jarak per waktu. Ya biasa kalian hafal itu loh, V, S per T gitu. Jadi kelajuan itu jarak per waktu. Tapi kalau kecepatan itu perpindahan yang dipakai ya. Jadi perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita mau cari kelajuan berarti jaraknya tadi berapa? 29 km ya. Dibagi dengan waktunya tadi katanya 10 jam. Jadinya 2,9 km per jam. Ini adalah kelajuannya. Tapi kecepatannya berbeda karena perpindahannya berbeda. Perpindahannya cuma 15 km gitu. Per waktunya 10 jam juga. Jadinya 1,5 km per jam. Oke, sampai sini Angelica paham? Paham. Oke, Marvella paham? Paham. Oke, kalau gitu silakan dicatat. Jangan lupa-lupa ya. Jadi ingat kalau kelajuan itu pasangannya sama jarak. Kalau kecepatan pasangannya sama perpindahan gitu. Itu yang harus diingat.
Ini penting, konsep yang penting untuk nanti di SMA juga jangan dilupain ya. Ya maafkan ya ini pilihannya jadi nggak berguna jadi. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Oke. Pertama, ingat-ingat lagi apa rumus untuk mencari percepatan? Yang ada percepatannya, apa rumusnya? Nggak ada yang hafal? Coba lihat dulu yang hari Senin. Fenomena itu kok. Iya, betul. Apa rumusnya? Contek aja dulu. Nanti lama-lama kan ingat. PT min final per T. Ya, boleh. A itu VT dikurang V0 dibagi dengan T. Atau yang biasa dikasih, kalau nggak salah Cici ya, di soal-soal rumus-rumus Cici biasa dia pakai VT gitu. VT, V0 tambah AT. Sama ya, ini dua sama ya. Jadi jangan hafal dua-duanya. Hafal salah satunya aja gitu. Jadi kalian nanti bingung, satu A, satu VT, apa bedanya? Sama. Jadi hafal salah. Karena gini, kalau kita kali silang, kan jadi A kali T kan. VT dikurang V0. Min kita pindah jadi positif. Jadi VT itu V0 plus AT kan sama gitu. Jadi makanya kalian jangan dibodohi sama rumus ya. Gitu. Ya, jadi cedik-cedik lah kalau memang mau pakai rumus gitu. Jadi itu dua hal yang sama. Hafal salah satu saja boleh. Oke. Sama seperti Ki MC delta T. Oh, dulu sampai dikasih rumus kayak gini kan. M itu Ki per C delta T. Kalau mau cari M pakai ini ya. Kalau mau cari C pakai ini ya. Ki per M delta T. Ini nggak usah. Gitu. Hafal aja satu ini. Gitu. Kok ribet. Ya tinggal dimasukin, baru tinggal pindah-pindah. Gitu. Kalau kali pindah jadi bagi kan gitu aja. Jadi nggak usah dihafal sebanyak ini. Nanti kalian bingung sendiri ya. Jadi Koko sekarang pakai yang ini ya. Koko pakai yang ini aja. Karena di SMA juga biasa kebanyakan itu rumusnya. VT, final. Jadi kalau kalian mau pakai ini, boleh sama saja. Ya. Coba kalian buat sendiri, apakah sudah dapat jawabannya? Berapa, Kelly? Nggak ada fenomena kok. Nggak ada fit. Baca baik-baik soalnya. Koko tunggu ya sampai ada yang dapat jawabannya gitu. Kok bisa hitung kecepatan kalau nggak ada jarak? Bisa. Itulah keanehan di SMP ya. Jadi SMP itu kita nggak bisa cari, bukan nggak bisa ya, belum dipelajari cara mencari jarak kalau benda dipercepat. Belum ya. Koko kemarin kayaknya pernah bahas, tapi pengayaan aja itu materi SMA tuh. Jadi soal-soal yang hari ini koko kasih itu yang ada percepatannya semua nggak ada jaraknya. Nih, kok kasih clue-nya lah. Kok kalian sedih banget sih. Tergantung diam. Jadi awalnya bergerak nggak dia? Tidak. Ya udah, berarti kecepatan awalnya berapa? Nol. Nol ya, lah, hitung berapa jadinya?
Ini ada jawabannya nih. A. Ya, salah. Salah, bukan A. B. Coba. B, salah. Dua kali tebak-tebak nih. Ya, salah, salah. Bukan A, bukan B. Coba kalian membayangkan dulu sebuah kelapa ya, di pohon kelapa gitu. Gimana sih gambarnya? Kan ya, terus gitu. Kan daunnya gitu-gitu lah ya. Sap gitu. Nah, kelapanya di mana? Di sini kira-kira. Ini kan kelapanya di sini gitu. Nah, awalnya ya karena dia tergantung diam kan dia jatuh sendiri kan. Jadi nggak ada kecepatan awal gitu. Nggak ada yang mendorong dia ke bawah gitu. Berarti V0-nya 0 gitu. Kan dia jatuh sendiri, nggak ada kecepatan, nggak ada yang mendorong dia ke bawah. Oke, kalau dia jatuh pasti dipercepat nggak? Sesuatu yang jatuh ada percepatannya nggak? Ada Apa Ada. apa percepatannya? gravitasi, jadi 50. Ya udah berapa nilainya? 10. 10 gitu, 10 meter per detik kuadrat. Ya udah selesai. Itu G atau A-nya sama lah, sama-sama percepatan kan. Dalam waktu berapa detik sampai dia sampai tanah? 5 detik. Dia tanya apa? VT. VT-nya berapa sih saat mencapai tanah itu? Ya udah masukin ke sini gitu. Jadi VT adalah V00 tambah A-nya 10 meter per detik kuadrat dikali T 5 detik. Detik dengan detik kuadrat coret sisa 1 detik. Sisanya meter per detik. Jadi VT 10 kali 5 berapa? 50 meter per detik. Jadi kalian harus tahu ini soalnya ada nggak percepatannya? Ada nggak? Kalau ada percepatan kita pakai ini. Makanya tadi Kelly nanya, loh kok kalau kalau dia dipercepat pasti ada jaraknya gitu. Ya, tapi di sini SMP nggak ada, nggak belum dipelajari. Kalaupun dipelajari karena pusing sama rumusnya nanti. Jadi jawabannya yang C. Sampai sini dulu. Malvin paham? Paham. Oke, CV paham? Paham. Kalau gitu silakan dicatat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Nah, kalau ada percepatan-percepatan, tetap pakai rumus ini aja ya, VT, V0 plus AT. Atau yang tadi yang Malvin bilang, A, VT min V0 per T. Boleh, sama aja. Salah satu ya, jangan hafal dua-duanya ya. Salah satunya aja. Nah, silakan dibuat nomor 7, Koko tunggu 2 menit. 1 menit kayak bisa nih. Yuk, coba. 1 menit ya, sampai 1:47. Jangan deh, kasihan banget. Ini detik keberapa udah nih? Detik ke-30, oke lah. 1 menit jadi 47:30 ya. Baca soal baik-baik.
Lama ya. Coba Koko nanya sama siapapun lah, ada yang dapat nomor 7? 1.600. 1.600 ya. Oke, ada yang ada jawaban lain? 400. Kok bisa gitu? Oke, gini. Ada yang 400, ada yang 1.600 gitu ya. Keren nih soalnya ya. Dan pilgannya juga keren ya. Ada C. Kalau nggak dikali 2 dibagi 2 kok gitu. Gini, caranya gimana sih? Kita harus memahami dulu soalnya. Kita baca dulu. Sebuah elektron bergerak memasuki sebuah daerah bermedan magnet homogen, bla bla bla, itu nggak penting tuh ya. Sehingga kecepatannya meningkat sebesar 800 meter per detik selama 2 detik. Meningkat sebesar 800 meter per detik. Meningkat artinya bertambah kan? Kecepatannya bertambah 800. Kita nggak tahu kecepatan awalnya berapa, kita nggak tahu kecepatan akhirnya berapa, kita cuma tahu pertambahan kecepatannya. Jadi berapapun VT dan berapapun V0, kita tahu nanti kalau VT, kalau dikurang V0, pasti ini 800 meter per detik. Namanya juga meningkat, kan? Bertambah 800. Jadi awalnya berapapun, akhirnya berapapun, akhir dikurang awal tetap 800. Sampai sini, CVO paham nggak? Paham. Paham ya? Oke, seperti itu kira-kira. Nah, ya udah, berarti yang diketahui ini VT dikurang V0 itu 800 meter per detik. T-nya berapa? 2 detik. Ditanya apa? A. Ya udah, masukin. Masukin V oke, coba ini kita pindahkan V0-nya. Jadi VT dikurang V0 sama dengan A dikali T. VT dikurang V0 berapa nilainya? 800 kan? Jadi 800 meter per detik sama dengan A dikali 2 detik. 2 detik pindah jadi bagi ya. Jadi A itu 800 meter per detik per 2 detik. Per detik jadinya apa? Per detik kuadrat ya. Jadi A itu 400 meter per detik kuadrat. Jadi kita nggak perlu tahu kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa. Kita tahu pertambahan kecepatan atau bisa dibilang selisihnya. Jadi yang besar nanti akhirnya dikurang awal tetap 800. Jadi kalau V0-nya misalkan 100, V karena meningkat 800 kan jadi berapa? 900 gitu. Ya udah berarti VT dikurang V0 nanti jadi 800 gitu. Jadi kalau nanti V0-nya 0 karena dia meningkat 800 jadi VT-nya nanti berapa? Jadi 800. Jadi VT dikurang V0 berapa? 800 juga gitu. Jadi kita nggak perlu tahu V0-nya berapa, VT-nya berapa. Kita hanya perlu tahu, oh kalau akhir nanti dikurangi yang awal tetap 800. Itulah namanya peningkatan atau selisih ya. Kelly sudah paham? Saya penasaran kenapa kan selama 2 detik, bukan dalam 2 detik. Gimana? Kecepatannya meningkat. Jadi Ya, meningkat itu akibat apa? Ada percepatan kan? Jadi soalnya bisa Koko ganti jadi gini. Dipercepat selama 2 detik kan bisa aja. Meningkat 800 meter per detik artinya kan dipercepat kan? Jadi 800 meter per detik itu mengalami percepatan. Nah, peningkatan itu, percepatan itu selama 2 detik. Udah paham? sudah. Oke. Oke, kita coba dicatat dulu nomor 7. Tapi slow lah, di metodis kayaknya nggak ada soal kayak gini lah ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, coba kita lihat soalnya. Seorang tentara sedang latihan militer. Ketika ia jatuh dari sebuah jet, ia menggunakan sebuah parasut agar dirinya tidak jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita nggak pakai parasut, kita tahu ya dari soal-soal sebelumnya, kalau kita di ketinggian yang sangat tinggi, dengan kecepatan awal V0, misalkan V0-nya 0, kita jatuh ya. Jatuh berarti kita nggak mendorong diri kita sendiri, kayak ya udah jatuh aja gitu tanpa ada apa-apa. Jadi kecepatan awalnya 0 ya. Nah, kalau misalkan ketinggian sangat tinggi, oke lah kalau misalnya cuma 1 meter gitu. Oh, 1 meter, cuma jatuh 1 meter. Kayak ibaratnya jatuh dari atas meja. Itu nggak terlalu sakit ya. Tapi kalau jatuhnya kira-kira ya, kira-kira sampai 100 meter, ini bisa matehok nggak sih?
Bisa dead ya. Kenapa seperti itu? Karena kecepatan akhirnya besar sekali. Bayangin, coba kalau misalkan 1 meter aja. Kalau 1 meter aja, kecepatan akhirnya berapa? Oke, misalkan 1 meter tuh dalam waktu 1 detik lah. Jadi kecepatan akhirnya berarti 10 meter per detik. Berarti mungkin lantainya cuma ada suara ketepuk gitu aja. Tapi kalau sampai 100 meter gimana nih? Kalau misalkan 100 meter 100 detik ya gitu. Jadi di dalam udara itu kita jatuh melayang-melayang jatuh selama 100 detik. Seiring bertambahnya waktu, saking makin ke bawah, kecepatannya makin besar, makin besar, makin besar. Jadi nanti pas menembus tanah jadi 1000 meter per detik. Bayangin berapa kali lipat nih, 100 kali lipat. 100 meter. Gimana nggak Mateo? Kan? Nah, itu maksudnya ya gitu. Makanya digunakan parasut. Jadi parasut itu digunakan agar ada yang menghambat supaya kita nggak jatuh terlalu besar. Nah, sekarang kalau tadi kita jatuh bebas, apa yang menyebabkan kita jatuh? Ya diri kita sendiri, berat badan kita sendiri kan gitu. Berat kita sendiri yang membuat kita jatuh kan. Gitu. Nah, kalau supaya kita jatuh nggak terlalu cepat, percepatannya tidak besar, maka harus ada gaya ke atas. Kita jatuh ke bawah, tadi dikasih tahu soal berapa sih? Berat tentaranya 50 Newton. Jadi yang membuat dia tertarik atau jatuh ke bawah itu kan 50 Newton ini beratnya. Nah, karena ada parasut, parasut itu menghambat gaya gesekan, bukan menghambat ya, parasut ini menimbulkan hambatan atau gesekan udara. Gesekan udara itu pasti ke atas. Arahnya 45 Newton. Jadi ingat, semua gesekan tetap arahnya berlawanan arah dengan gerak benda. Kalau bendanya ke bawah, gesekan pasti ke atas. Kalau bendanya ke kanan, gesekan pasti ke kiri. Kenapa? Karena gesekan selalu menghambat gerak benda. Gitu ya. Kalau ke bawah dia 50, maka gesekan ke atas 45 Newton. Sekarang Koko nanya sama kalian, resultan gaya ini berapa sih? 5. Arahnya kemana? Bawah. Iya, betul. Jadi resultannya sigma F, kalau kita misalkan biasanya yang paling waras itu yang atas positif. Ya. Atas positif, bawah negatif. Ya udah, berarti resultannya adalah positif 45 ditambah dengan minus 50 atau dikurang 50. Jadinya berapa? Jadinya minus 5. Ingat-ingat lagi, minus itu menandakan arah, ya, bukan nilainya minus 5, enggak. Arahnya aja. Arahnya kemana tadi? Kita anggap kalau minus kan ke bawah. Berarti kalau minus 5 berarti 5 Newton ke bawah. Gitu. Seperti itu saja. Jadi jawabannya B. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 9. Nomor 9, nah dia nanya, diketahui tentara akan sampai di tanah dalam waktu 20 detik. Karena ada parasut itu, jadi dia turunnya hanya dalam waktu 20 detik. Berapa kecepatannya saat mencapai tanah? Ya udah, berarti kita pakai ini. VT, V0 plus AT. Kenapa? Kenapa kita pakai yang ada percepatannya? Karena ada kecepatan gravitasi. Nah, kita tahu tadi kalau dia jatuh kan, jatuh dari Z berarti V0-nya 0 gitu, nggak ada kecepatan awal. Jadi VT-nya adalah 0 ditambah A-nya berapa nilainya di sini? Sepuluh. Iya, 10 meter per detik kuadrat. Dikalikan waktunya 20 detik. Jadi VT itu adalah coret-coret jadi 200 meter per detik ya. Ada jawaban lagi. Mohon maaf. Oke, lalu kita lanjut ke soal nomor 10. Pada soal nomor 8 lagi, misalkan tentaranya tidak menggunakan parasut ketika jatuh. Jadi jatuhnya pasti lebih cepat kan ya, gitu. Lebih cepat. Waktunya 10 detik. Berapa kecepatannya saat mencapai tanah? Ya udah, jadi VT V0 nah ini agak ada kesalahan soal sebenarnya ya. Oke. A-nya nggak boleh 10 ya di sini ya. Kita harus cari A-nya lagi. Dari apa? Dari hukum Newton. Ini salah nih. Ini nggak boleh. Ini haram-haram nggak boleh. Kenapa? Karena percepatannya nggak 10 lagi. Karena apa? Ada gaya hambat ke bawah. Kita harus cari percepatannya di sini. Pakai hukum 2 Newton. Jadi sigma F itu adalah M dikali A. Berapa sigma F-nya tadi? Resultan gayanya berapa tadi? 5 kan ke bawah. 5 Newton. Berapa masanya? Kalau orangnya berat 50 Newton, masanya berapa? 5. Ya, 5 kilogram. 5 kilogram dikalikan dengan A.
Jadi A-nya adalah 5 Newton per 5 kilogram. Jadinya 1 meter per detik kuadrat. Ini yang betul. Nggak boleh pakai 10. Ya kita tahu kalau ada gravitasi, tapi karena ada hambatan dari si parasut, G-nya nggak 10 lagi. Jadi A itu nggak sama dengan G lagi. Itu harus diingat ya. Jadi kalau mau cari A-nya gimana kok? Ya pakai hukum 2 Newton yang ada resultan gayanya tadi. Coba kalian hitung sendiri nanti kalau misalkan dia tanpa parasut. Kalau tanpa parasut ya ini tadi ya, nomor 10. Kalau tanpa parasut maka sigma F-nya M kali A. Sigma F-nya berapa kalau tanpa parasut? 50. 50, karena dia cuma ke bawah 50, nggak ada ke atas gitu, nggak ada hambatan dia ke atas. Jadi resultannya 50 tetap ke bawah. Gitu. Masanya berapa? 5 dikali A. Nah, ini yang boleh langsung A-nya 10. Ini yang paling-paling masuk akal, karena nggak ada hambatan. Gitu. Oke, jadi yang nomor 9, A-nya 1, jadi VT jadi 0 ya, V0-nya 0, A-nya 1 meter per detik kuadrat dikali T 20 detik. Jadi VT-nya adalah 20 meter per detik, coba D ya. Tapi kalau nomor 10, A-nya itu udah 10 jadinya. Jadi VT, V0-nya 0, ditambah A-nya 10 meter per detik, dikali T-nya 10 detik. Jadinya berapa? 100 meter per detik ini kuadratnya. Coba C. Itu untuk nomor 8, 9, dan 10. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan langsung pakai A-nya 10. Jangan ya. Cari dulu A-nya. Sampai sini dulu, William paham? Paham kok. Harrison paham? Paham. Oke, CVO paham? Paham. Malvin paham? Paham. Oke. Kalau gitu, Ejrika paham? Paham. Oke, kita lah. Kayak paham kalian ini sangat desperate banget ya. Nanti silakan dicatat, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Nah, Newton sedang duduk di bawah pohon apel. Suatu saat apel tersebut jatuh mengenai kepalanya. Diketahui bahwa waktu jatuh apel sampai mengenai kepalanya adalah 2 detik. Jadi misalkan di kepalanya, nah gitu ya, apelnya di sini misalkan, kan jatuh nih. Nah, sampai ke sini, waktunya 2 detik. Nah, di SMP masih belum bisa kita cari berapa jaraknya, kayak soal-soal sebelumnya tuh. Oh, dari atas sampai ke bawah, waktunya sekian, kecepatannya sekian, tapi kalian masih belum bisa cari jarak. Nanti di SMA, ya, kalian pelajari jarak. Cara mencari jarak gimana. Terus, jika massa apelnya 200 gram, 200 gram itu berapa kilogram? 0,2. Iya, 0,2 kilogram. Maka gaya yang dirasakan. Oke, gaya itu apa? F itu, atau sigma F itu M dikali A. Nah, sigma F yang dirasakan oleh si Newton ini oleh apa? Oleh si apel tadi. Gitu kan? Ya udah, berarti F itu tinggal M dikali A aja. F itu M-nya berapa? 0,2 kilogram dikali A. Percepatan ini jadi ketahui kok, ya cari aja dulu gitu. Jadi kita pakai yang rumus-rumus yang ada percepatan tadi apa? VT, V0 ditambah AT gitu. Kecepatan akhirnya berapa? Harap lagi nih soalnya ya, nggak boleh ya. Kecepatan akhirnya harus diketahui sih. Ya. Karena gini deh, kalau gitu berarti kita nggak usah pakai ini sih. Langsung aja A-nya pakai percepatan gravitasi aja. Gitu. Tapi maksud Koko itu sebenarnya kita mau cari ini sih, cari aja lagi di sini. Maksud soal yang Koko mau buat itu seperti itu, tapi nggak usah lah. Karena nggak diketahui juga VT kan. Langsung aja pakai A. A-nya karena dia jatuh, benda jatuh, nggak ada gesekan, nggak ada apa-apa, maka percepatan gravitasi, percepatannya percepatan gravitasi. Jadi 10. Sorry ya, hari ini Koko banyak banget salah buat soal. Pilihannya maksudnya. Jadi 0,2 dikali 10 jadi 2. 2 Newton. Yang dirasakan itu cuma 2 Newton. Gitu. Oke, silakan dicatat untuk soal nomor 11. Kita lanjut langsung ke soal berikutnya. Semoga masih jelas lah ya. Hanya perlu dikoreksi. Yang nomor 12, berat Kelly di bumi adalah 500 Newton. Kalau berat Kelly di bulan jadinya berapa? Oke. Gini, kalau kita mau nyari berat
antara dua planet atau tempat dengan percepatan gravitasi yang berbeda, kita harus tahu masanya dulu. Kenapa? Karena massa dibawa kemana-mana nggak pernah berbeda. Massa di bumi itu bakalan massa di bulan, massa di Mars, massa di matahari, massa dimanapun itu bakalan sama. Jadi kita harus cari dulu massa. Cara mencari massa gimana? Ya langsung aja. Kalau berat Kelly 500 Newton, maka massanya berapa? 50. Iya, gitu aja. Nah, kalau massa ini kan di bumi ya. Jadi massa Kelly di bumi itu 50 kilogram. Massa Kelly di bulan jadi berapa? 75. Massanya. 50. Massanya 50 kilogram. Nah, kalau kita mau nyari berat di bulan, ya udah berarti WF itu M kali A, atau W itu M kali G, boleh lah, terserah sama aja. Nah, massanya berapa? Udah diketahui, 50 kilogram gitu. Percepatan di bulan berapa? Kan kita mau nyari di bulan. Ya, berarti kita pakai percepatan gravitasi di bulan. Berapa tuh? 1,5 meter per detik kuadrat ya. Jadi 50 kali 1,5 jadi 75 Newton. Seperti itu. Cobanya yang B. Sampai sini CV paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, nomor 13 coba kalian buat sendiri ya. Satu soal aja. Dia sama seperti soal nomor 12 persis. Cuma beda angka aja. Ya, silakan Koko tunggu sampai 2:07. 2 menit, silakan. Kok berat sih? Berat kok 1 ton, masa ya? Ini masa nih. Ya. Kalau masa 1 ton nanti nggak ada jawaban. Ya pakai berat aja. Beratnya 1000 Newton berarti ya. 1000 Newton. Jadi kalau nggak ada jawaban nanti. Berarti selanjutnya aku nggak pakai pilgan lagi ya. Kalau pakai pilgan, tidak ada jawaban banyak nanti. Mau hitung lagi, gitu capek. Jadi soalnya kita pakai uraian aja. Isi yang biasa ya, nggak usah pakai ABC lagi. Iya, kita coba cek. Coba aku nanya dulu sama siapa ya? Coba Selin deh, berapa jawabannya? Belum siap. Coba Angelica? B. B ya. Kalau B betul ya. Oke, kalau berat benda beratnya 1000 Newton, maka masanya berapa? 100. Ya, kalau beratnya 1000 Newton, maka masanya 100.
Masanya 100 kg. Oke, ya udah kita udah tahu masanya kan. Kita kalau mau nyari berat ya, berat di planet X ya udah berarti berat di X pakai percepatan gravitasi X gitu. Jadi M dikali G. M-nya berapa? 100 kg. Percepatan gravitasi di planet X itu berarti 8 ya. 8 Newton per kilogram. Coret-coret dia 800 Newton. Ya, itu untuk di planet X ya. Kalau untuk di planet Y, maka beratnya itu juga M kali G gitu. Masanya tetap sama ya, 100 kg. Tapi ya yang berbeda itu percepatannya jadi 12 Newton per kilogram. Coret-coret jadi 1.200 Newton. Ya, betul jawabannya B ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Nah, nomor 14 sebenarnya soalnya sama seperti yang hari Senin kemarin. Dan Koko cuma mengganti saja yang ditanyakan usaha. Jadi gini, kalau mencari usaha, apa rumus dari usaha? W per S, F per S, nggak tahu aku. W itu F kali S ya. W itu F dikali S. Jadi gaya dikali perpindahan. Nah, kita cari dulu berapa gayanya untuk masing-masing balok ya. Untuk gambar pertama berapa resultannya gitu. Ke kiri 20, ke kiri 20, jadi 32 nih. Terus ke kanan 16. Jadi berapa resultannya nanti? 16 ke Kemana? kiri. Iya, betul. 16 Newton ke kiri. Terus yang nomor 2, ke kanan 20, semuanya ke kanan. Ya udah tambahin aja semua jadi berapa? 48. Ke kanan berarti ya. 48 Newton ke kanan. Terus kalau yang nomor 3, ke kanan 20, ke kanan 12, jadi kan ada 32. Terus ke kiri lagi, ke kiri 16. Jadi totalnya jadi berapa? 16 ke kanan. Iya, 16 ke kanan. Terus yang terakhir 12 ke kanan, 16 ke kanan kan ada 28. Terus ke kiri 20. Jadi 8. ya ke kanan ya. Nah, kita lihat dulu kalau balok 1 diketahui di soal. Balok 1 dan balok 4 berpindah 4 meter. Jadi untuk balok 1 usahanya berapa? F dikali S kan. F-nya tadi 16 Newton. S-nya 4 meter. Jadi 64 Joule ya. Kalau yang kedua, balok kedua, W F kali S juga. F-nya berapa? Yang balok kedua 48 Newton. Perpindahannya cuma 2 meter. Jadinya 96 Joule ya. Kalau yang nomor 3, W itu F dikali S. F-nya berapa ya nomor 3? 16. 16 Newton dikali 2 meter dia berpindah. Ini ya, balok kedua dan balok ketiga perpindahannya 2. Jadinya 32 Joule. Kalau yang 4, W F dikali S. W F-nya berapa? 8. S-nya 4 meter, jadinya 32 Joule. Jadi usaha terbesar pada balok 2. iya, balok kedua. Ya gampang ya. Yang penting bisa cari resultan gaya aja seperti itu. Sampai sini CV paham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Koko yakin nggak salah hitung lagi. Jadi Koko yakin nggak salah hitung. Karena Koko benar-benar hitung nih. Koko benar-benar hitung soal ini. Coba kalian baca baik-baik, kalian pahami baik-baik. Koko tunggu 5 menit sampai 2.17. Ini gampang nih. Ingat aja WF kali S. Dah, silakan. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Koko jelasin soalnya nanti.
Oke, coba Koko nanya sama Angelica. Berapa jawabannya? Bisa dapat? Enggak. Nggak dapat. Malvin dapat? A kayaknya. Kok kayaknya sih. Coba CVO dapat nggak? Enggak. Nggak dapat. Coba deh Kelly dapat Ceko. C. Harrison dapat C. C juga. Oke lah ya, kita bahas. Oke, jadi gini. eh Ceritanya gini, Panah kan ingin mendorong sebuah lemari kan, gaya maksimumnya 260. Saat mendorong, Panah merasa kesulitan karena ada gaya gesek. Gaya geseknya itu 250 Newton. Ya, jadi kalau misalkan Panah dorong 260 Newton, dia kasih gaya 260, gesekannya 250. Jadi gaya dorong totalnya resultannya jadi berapa? 10. Iya, cuma 10 gitu. Susah ya. Jadi dia punya tenaga 260 Newton nih. Tapi karena ada gesekan, jadi gaya dorongnya cuma jadi 10 gitu. Kan kecil banget, bahkan dia merasa kesulitan gitu. Oleh karena itu, Pana memanggil teman-temannya untuk membantunya seperti itu. Nah, teman-temannya itu ya ada 5 ini yang ada di tabel ini beserta gayanya, gaya dorong maksimum gitu. Nah, Pana hanya ingin memilih 3 dari kelima temannya. Dia nggak mau ambil semuanya gitu. 3 aja gitu. Nah, sehingga usaha yang mereka lakukan itu adalah 7.000 joule dan ujung-ujungnya lemarinya berpindah 10 meter. Dari 2 data ini kita bisa cari apa sih? Gaya. Karena usahanya 7.000 joule, perpindahannya 10. Nah, W-nya 7.000 joule, S-nya itu 10 meter. Jadi kalau mau cari dari W ada S, kita bisa cari apa? F kan dari sini. Kan gitu aja, kalau ada usaha-usaha ya WF kali S, gak ada rumusnya lagi gitu. Jadi kita masukin, jadi 7.000 joule itu sama dengan F dikali 10 meter. Jadi F-nya jadi 700 Newton. Oh, ternyata gaya dorong lemari itu 700 gitu aja. Jadi kita cuma perlu mencari supaya 700 ini siapa-siapa aja yang ikut membantu. Gitu aja loh, kayak tambah kurang anak SD aja. Gaya maksimumnya 260 Newton kan? Karena ada gesekan 250, maka gaya yang dikasih panah cuma 10. Tadi kita udah tahu kan? Gaya yang dikasih panah hanya 10 Newton. Nah udah, berarti karena totalnya 700, panah kasih 10, berarti sisanya berapa? 690 Newton. Nah, 690 Newton ya 3 temennya gitu. Ya kita cari aja dari William, Malvin, Cevio, Birian, Jacosti ini. Kalau 3 orang kita jumlahkan, itu hasilnya 690 yang siapa-siapa aja. Ya kalau misalkan Kelly bilang C, ya udah coba kita cek. CVO 240, Birian, Jacosti 1, 2. Nah, coba ini kita 3 kita tambahkan semua. 24 tambah 23 tambah 22 jadinya berapa? 690 Newton. Ya udah. Berarti 3 orang itu adalah CVO, Jacosti, dan Birian. Karena totalnya 690 dan pas di sini. Berarti 3 teman yang dipanggil panah itu CVO, Birian, sama Jacosti. Sampai sini, CVO paham nggak? Paham kok. Nah, kan? Tadi silap. Nah, sila. Oke, berarti caranya udah sama ya. Oke. Angelica paham? Paham. Malvin paham? Klik-klik. William paham nggak? Harrison paham? Paham. Nah, oke. Gitu aja kan, gampang kan gitu. Jadi pahami dulu soalnya baik-baik gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Berat adat di kanan adalah 50, berat adat di kiri adalah 60 Newton. Yang di kanan tuh yang ini ya, yang cewek tuh kayaknya ya. Yang cowok tuh yang kiri ya 60 Newton. Agar jungkat-jungkit menjadi seimbang, maka posisi anak di sebelah kanan harus berada sejauh.
Kalau si anak di kiri itu kan 30 cm dari tumpu. Nah, kalau dia seimbang, artinya dia nggak gerak ke atas ke bawah. Jadi kayak datar gitu. Kayak apa ya? Pokoknya bukan harus ini ya, bukan harus lurus seperti ini, enggak ya. Seimbang bukan berarti harus lurus seperti itu, enggak. Ya, kenyataannya kalau tuas iya sih gitu, ya enggak. Tapi kalau kita ada bahas lebih lanjut, enggak semua posisi seimbang itu harus kiri dan kanan sama, enggak. Ada yang membuat dia sama. Ya seimbang kiri kanan sama, tapi bukan masanya yang sama, bukan beratnya yang sama gitu. Tapi ada sesuatu yang sama. Apa yang sama? Kalau di SMA namanya torsi. Kalau di SMP nggak dipelajari. Jadi kita pakai apa nih carinya gitu? Ya kita pakai itu. Kalau ada tuas, kita cari Koko suka bilang ini. Kalau ada pesawat sederhana, kita cari dulu apa? KM. Jadi mau dia katrol, juga jungkit, tuas. Ini kan tuas ya, juga jungkit kan tuas ya. Katrol, bidang miring. Tetap cari KM dulu. Nggak usah pakai mikir, ini rumus apa, rumus enggak. Kalau ketemu tuas, atau pesawat sederhana apapun, tetap cari KM dulu ya. KM di bidang miring. KM di tuas apa rumusnya? LK per LB. Ya, satu lagi. W per F. Ya, yang diketahui apa di sini? Yang diketahui ya bebas kok, dua-duanya kan beban kok. Boleh lah, anggaplah di sini beban ya. Sini beban, anggaplah di sini kuasa. Kan sama-sama beban, sama-sama orang. Ya sama kan beban sama kuasa kan sama-sama gaya juga gitu. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah biasanya kuasa itu yang kita kasih gaya gitu. Beban itu yang mau kita angkat, biasanya seperti itu gitu. Tapi di soal ini kuasa dan beban itu bisa dua-duanya, bisa dibalik-balik sama lah gitu. Karena kalau misalkan si anak di kiri ini kasih gaya, berarti dia kuasanya. Bebannya siapa? Anak cewek. Kalau anak ceweknya mau naik, anak ceweknya mau turun, maka anak cewek yang kasih gaya. Jadi anak ceweknya yang kasih kuasa, bebannya siapa yang cowok. Jadi bisa dibalik-balik gitu, kalau soal ini. Jangan dipusingin ya, sama aja gitu. Jadi pilih aja bebas salah satu. Koko sih mau yang kiri beban, yang kanan kuasa gitu ya. Nah, berarti KM-nya berapa? KM-nya adalah W per F. W-nya berapa? Tadi W-nya di sini ya, bebannya 60. Gitu. Dibagikan dengan kuasanya 50. Jadinya 6 per 5 ya. Itu keuntungannya. Ya udah, kalau kita mau nyari, berarti tadi ini beban. Berarti yang 30 cm itu LB ya, dengan beban. Kalau ini yang cewek kuasa, maka jarak ketempuhnya yang namanya LK gitu, lengan kuasa. Ya udah, kalau diketahui KM, masukin ke yang ada rumus LK-LB-nya gitu. Kan kita mau cari LK di sini berapa. Jadi KM itu LK per LB, KM-nya jadi 6 per 5, LK-nya itu berapa? Oh, dicari LB-nya 30 cm. Jadi coret-coret jadi 6 cm dikali 6 jadi, kita coba lagi ya. Ya, 36 cm ya. Kok salah itu enggak sih? Kalau nggak salah itu berarti kok udah benar nih. Kiri 60, LK W per F. Ya, kuasanya 50, betul ya? Ya, oke. Ya, silakan di screenshot. Ini untuk nomor 16. Kelly paham? Paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 17. Jadi, soalnya sama seperti soal sebelumnya, dia cuma mau supaya tuas itu menjadi seimbang. Ya udah, tetap KM LK per LB sama W per F. Ya, sama juga. Ini 6 kg ya kalau kurang jelas ya. Ini 6 kg, ini 2 kg. Nah, dia mau tuas menjadi seimbang. Kita lihat dulu, kalau di soal kan nggak seimbang ya. Kenapa? Karena yang bagian P turun gitu. Yang bagian L-nya naik, berarti nggak seimbang. Biasa kalau kita nimbang barang, dipakai timbangan yang dipajak-pajak gitu, yang masih digantung, nah itu kok biasa kalau seimbang itu artinya dia lurus gitu kan. Nah, kalau dia lurus berarti dia seimbang. Gitu. Kalau di soal ini kan belum P-nya yang turun, berarti lebih berat P-nya kan gitu. Nah, dia mau supaya dia seimbang. Seimbang itu berarti supaya nanti lurus, gambarnya jadi lurus gitu. Caranya gimana gitu. Nah, berarti di sini kita hanya menggeser-geser. Yang A, B, C, D ini semuanya hanya menggeser-geser saja gitu. Nah, ada cara cepatnya. Ya, kalau di sini karena agak ribet, jadi aku kasih cara cepatnya. Cara cepat untuk menghitung sistem tuas ini seimbang adalah simple. Kita ambil W
dikalikan dengan LB, kita harus sama dengan F dikali LK. Ini yang biasa kalian hafal di sekolah kan. Itu cara cepat sebenarnya gitu. Gue nggak mau pakai cara ini, tapi karena di soal ini kita mau cek satu-satu A B C D. Kalau kita pakai KMLK per LB W per F kan lama gitu kan. Jadi kita pakai ini aja. Syarat setimbang. Syarat setimbang ini harus dihafal. Supaya tuas setimbang, maka perkalian W dengan LB harus sama dengan F dengan LK. Jadi W, misalkan di sini W, di sini F ya. Misalkan ini W, di sini F. Berarti di sini LB-nya, maka di sini LK-nya. Supaya setimbang, maka W dikali LB harus sama dengan F dikali LK. Itu sebenarnya perkalian logika sih sebenarnya. Nggak usah pakai rumus. Jadi perkalian ini dengan ini harus sama dengan perkalian ini dengan ini. Seperti itu. Jadi cuma kita cek aja gitu. Coba kita cek dulu soalnya. Kita buktikan sedikit supaya dia membuktikan kalau memang nggak setimbang gitu ya. 6 dikali 4 berapa? 40. 240 ya. 2 dikali 20 berapa? 40. Ya betul, dia nggak setimbang. Karena satunya 210, satunya 40 kan gitu. Nah, kita mau cari itu sebenarnya. Supaya kiri dan kanannya sama, itu kita mau A, B, C, atau D. Kalau coba kita cek yang A dulu. P digeser 20 menjauhi K. P kan yang ini. Digeser 20 menjauhi K. K ini. Menjauhi K berarti ke situ kan. 20 cm ke situ berarti jadinya lengan bebannya jadi berapa? 360. Ya, lengan bebannya jadi 20 betul. Jadi kalau di sini jadi 20 ya. Jadi bebannya nanti kira-kira di sini. Sub. Nah, digantung jadi sini. Jadi di sininya 20 cm gitu ya. Nah, jadi ini kan tadi 6. 6 dikali 20 jadi 120. Itu bagian kanan. Nah, terus yang di bagian kanan ini gimana gitu? Benda yang Q gimana? Q digeser 10 cm mendekati L. Kalau Q digeser mendekati L ke sana kan, awalnya kan 20 nih dari tumpu. Kalau digeser 10 cm mendekati L, jadi berapa jaraknya? 30. Ya, jadi 30. Jadi dari sini ke sini jadi 30 cm. Bendanya dari sini kan jadinya gitu. Tapi kan tadi 2. Terus kalau 2 kita kalikan dengan 30 jadinya berapa? 60. 60. Sudah setimbang belum? Belum. Ya udah, cari lagi yang B. Ribet kan? Makanya gue suruh kalian pakai ini gitu. WABFL supaya lebih gampang aja sih, lebih cepat hitungnya. Oke, kok hapus lagi. Coba kita cari yang B sekarang. Yang penting udah paham lah ya, tinggal kita lihat aja hitung-hitungannya aja. P digeser 15 cm menjauhi K. P kan ini, menjauhi K berarti ke situ 15 cm. Jadi jarak ketumpunya jadi berapa? 25. Nah, 25 dikali 6 berapa? 150. Ya, itu yang untuk kiri, untuk yang P. Terus yang Q digeser 25 mendekati L. Mendekati L berarti ke situ. Berarti jaraknya jadi berapa? 45. Kali 2 berapa? 90. Sudah setimbang? Tidak. Iya, cari lagi. Capek kan ya? Tapi intinya udah tahu caranya. Ya, yang C. P digeser sejauh 25 menjauhi K. Berarti ke situ 25. Jadinya berapa jaraknya? 15. Ya, 15 kali 6 berapa? 90. 90. Terus yang Q digeser 25 mendekati L. Ke situ 25. Jadinya berapa jaraknya? 45. 45 dikali 2 berapa? 90. Ya, udah setimbang belum ini? Sudah. Ya udah berarti C jawabannya. Udah selesai. Oke, jadi kalau kita pakai cara nomor 16 kita pakai cara itu boleh nggak? Boleh. Berarti ambil 60 dikali 30. 1.800. Harus sama dengan 50 kali LK. Harus. Nggak boleh nggak sama. Karena kan setimbang. Jadi kiri kanan harus sama. Apanya yang sama? Bukan beratnya yang sama ya, tapi ini perkalian antara bebannya dengan lengannya. Gitu. Itu yang harus sama di kiri kanan ya. Kalau kita bagi berapa nih? Jadi LK-nya 36. Sama kan? Gitu. Ini cara cepet, agak apa ya? Agak ilegal lah gitu. Boleh. Pakai itu juga boleh. Bebas lah ya. Sampai sini CVO paham nggak? Lumayan. Lumayan.
Harrison paham? Paham. Oke lah. Kalau gitu kita lanjut ke ini, tahu nggak ini soal apa? Ini soal UN SMP 2019. Kalau nggak salah ya. Soal ini kok soal tahun lalu yang kau kasih juga. Tapi nggak ada juga yang bisa dapat. Kalau tadi kau nggak suruh kalian buat ya. Jadi kau langsung bahas. Yang tadi yang ada tabel anak-anak banyak itu juga soal UN 2019. Kok tapi kita nggak ada UN lagi kok. Ya kan Koko mau mengetes aja. Ya, kira-kira seperti ini standar Indonesia. Namanya juga ujian nasional. Jadi satu Indonesia diuji soal seperti ini. Gitu. Ini apa standar Indonesia seperti ini loh. Bukan standar metodis gitu ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 18. Seseorang hendak mengangkat balok kayu bermasa 100 kg menuju kalau massa 100 kg, beratnya berapa? 1000. Ya, 1000 Newton. Dengan menggunakan sistem tangkal berikut, keuntungan mekanis sistem tangkal tersebut. Oke. Kalau kita lihat dari katrol, itu ada berapa katrol di situ? 4. 4. Berarti keuntungan mekanisnya berapa? 4. Ya, betul. Lihat dari jumlah katrol aja ya. Jadi kalau ada 4 katrol, KM-nya juga 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau misalkan tadi kita tahu KM-nya 4, KM-nya 4, terus beratnya itu 1000 Newton. Yang mau ditarik itu 1000 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa gayanya. Nah, kalau kita keuntungannya 4 kali lipat, kita punya berat yang mau kita angkat tuh 1000 Newton, maka kita kasih gaya berapa? 250. 250. Ya, seperempatnya aja, atau ambil 1000 dibagi 4, jadi 250. Karena keuntungan artinya kita semakin mudah kan gitu, bukan semakin sulit. Gitu. Mau untung ya berarti semakin mudah, makanya dibagi 4. Bukan dikali, kalau dikali 4000 Newton jadinya ya. Ngapain gitu kan? Kering-keringan aja. Lanjut ke soal nomor 20. Pada soal 18 juga, berapa usaha yang dikerjakan hingga balok kayu sampai di bak? Tadi kita lihat di gambar, dari balok kayu ini sampai ke bak itu jaraknya 1 meter. Yang ditekan adalah usaha. Usaha itu apa? Rumusnya tadi? W sama dengan F kali S. Iya, tadi kita tahu F-nya berapa? 250 Newton kan? Yang mau kita angkat itu kita cuma kasih gaya 250. Jaraknya berapa? 1. Jadi usahanya berapa? 250 Joule. Ya, jadi jawabannya yang A. Kan gitu, gampang aja kan? Itu nomor 18, 19, dan 20. Sampai sini, Civio paham? Paham. Paham ya? Oke. Coba kita langsung lanjut ke nomor 21. Nah, ini cuman, ya aku karang juga sendiri, tapi gampang kok. Gitu. Sebuah tuas memiliki lengan kuasa 2 kali dari lengan bebannya. Lengan kuasa 2 kali lengan beban. Jadi misalkan tuas kan seperti ini. Kita anggaplah jukit aja ya. Lengan kuasanya 2 kali dari lengan beban. Berarti seperti ini kira-kira sap. Nah, ini 2 kali lebih panjang itu, ini kita namakan, ini kita kasih gaya ya. Nah, ini LK. Ini bebannya. Berarti di sini ke sini LB. Nah, LK-nya 2 kali lebih panjang daripada LB. Berarti keuntungannya berapa? Setengah atau 2? 2. Kenapa 2? LK per LB. Ya, betul. Jadi keuntungan mekanik itu adalah LK per LB. Gitu. Kalau kita lihat di sini, LK-nya berapa? 2 LB. Masukin ke sini. LK-nya 2 LB. 2 LB per LB, coret habis jadi 2. Jadi, kita bisa lihat kalau semakin panjang lengan kuasanya, semakin mudah kita mendorong atau mengangkat. Mendorong ke bawah atau bebannya terangkat. Ya, jawabannya D. Ya, kayak soal-soal sesimpel ini kayaknya bakalan muncul juga, tapi nggak tahu ya. Simpel aja soalnya gitu. Hanya buat kalian berpikir, oh kalau lengan kuasanya lebih panjang, lebih untung atau enggak ya, gitu aja. Kalau untung berapa kali lipat untungnya? 2. Nomor 22. Seseorang ingin memindahkan sebuah lemari yang masanya 60 kg menuju bak mobil. Perhatikan gambarnya. Nomor 22 hanya ditanyakan keuntungan mekanis. Kalau di bidang miring, keuntungan mekanisnya apa? S per H. Satu lagi.
W per F. Ya, betul. W per F. S-nya yang mana? 6 atau 1? 6. 6. Betul. Ini yang S, yang H yang tegak ya. Ya udah, berarti kalau diketahui S dan H, berarti S-nya, KM-nya adalah S per H, S-nya 6, H-nya 1. Berarti kandungannya 6. Seperti itu. Nah, terus nomor 23 ditanya, berapa gaya minimal? Ya udah, tadi kita tetap udah dapat KM-nya 6. Ditanyakan adalah gaya minimal, yaitu F. Nah, berat bebannya berapa tadi? Oh, kalau masanya 60, beratnya berapa? 600. Betul. Jadi W-nya 600. W-nya 600 gitu. Tadi kita udah tahu KM-nya kan? KM-nya berapa? 6. Ya udah, berarti KM, tadi kan ada satu lagi ya, W per F. Jadi KM-nya 6, W-nya 600 Newton, F-nya itu ditanya. Jadi F itu adalah, ini pindah ke bawah, jadi 600 Newton per 6, jadinya 100 Newton ya. Jawabannya yang C. Yang nomor 24 ditanya usaha. Ya udah gampang. Usaha apa tadi? F kali S kan. F-nya berapa? Ini 100 Newton kali S. S-nya itu yang mana? S-nya 6 ya. S-nya yang 6. 6 meter. Jadinya 600 Joule. Kok kenapa nggak yang satu? Karena ingat kalau usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Atau lintasan yang ditempuh itu bukan satu ke atas. Yang ditempuh balok ini, itu yang lintasan yang seperti ini. Dia naiknya serong ke atas. Dia nggak diangkat ke atas kan, gitu. Makanya kita nggak pakai yang 1 meter ya. Itu untuk nomor 22 sampai 24. Sampai sini, Harrison paham? Paham. Marvella paham? William paham? Paham. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, kita udah masuk tekanan. Nomor 25, diketahui bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasi adalah 10, yang ditanyakan adalah selisih tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan A dan ikan B. Selisih dari tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan A dan ikan B adalah berapa? Berarti kalau nanti kalian dapat PA, nanti kalian dapat PB, kalian selisihkan. Nah, itu berapa selisihnya? Silakan dicari. Koko tunggu sampai 3 menit ya, silakan. Satu soal. Oke, Koko nanya deh, apa rumus tekanan hidrostatis? Rho GH. Iya, rho cairan GH ya.
Kayaknya udah siap ya. Koko nanya sama CVO deh, nomor 25. Berapa jawabannya? Nggak dapet kok. Gak dapat. Oke, Angelica dapat? Belum kok. Belum. Harrison dapat? C. C. Oke, kita coba cek ya. Ini loh, jadi kita cuma cari PA dan PB aja gitu. Ikan, tekanan dirasakan ikan A. Coba kita ikan A ya. Ikan A. Jadi PA atau tekanan yang dirasakan ikan A itu rho GH gitu. Rho-nya ya, rho cairan ini kan 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali G. G-nya 10 meter per detik kuadrat dikali H. Ketinggiannya berapa yang kita pakai? Ikan A. 10. 10 gitu. Ikan A kan di sini. Yang kita pakai H itu yang di atasnya gitu. Karena yang menimpa dia kan di atas. Air yang menimpa atau menekan ikannya kan air di atas. Air di atas tingginya berapa? 10. 10 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,1. Jadinya 1000 Pascal. Gitu ya. Nah, kalau untuk ikan B sama gitu. Ikan B juga rho GH. Jadi PB rho-nya 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali G-nya 10 dikali H. Ketingginya berapa kalau ikan B? 15. Iya, dari sini sampai ke atas itu 15 cm. Ada berarti 0, ya 0,15 ya. Meter ya, meter. Ini meter. Jadi kalau kita hitung jadinya 1500 Pascal. Nah, dia tanya apa sih? Dia tanya selisih loh. Selisih tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan A dan ikan B. Ikan A 1000, ikan B 1500. Maka selisihnya berapa? 500. Ya udah, itu jawabannya A. Gitu. Harrison paham? Salah hitung. Salah hitung. Oke. Malvin paham? Paham. Oke, Angelica paham? Paham. Oke. Nah, silakan dicatat. Kita langsung lanjut ke soal nomor 26. Sebuah gelas volumenya 100 ml. Ini gampang nih. Langsung jawab ya. Jadi ada gelas volumenya 1000 ml diisi air hingga penuh. Jadi gelasnya penuh nih. Pas-pas penuh lah pokoknya full gitu. Sampai ke permukaannya full gitu. Ini air-air semua nih. Jadi kalau kita tambahkan 1 titik aja dia bakalan tumpah kan gitu. Jadi kalau kita taruh es, jadi saat sepotong es dimasukkan ke dalam gelas ini, airnya tumpah. Nah, air yang tumpah itu kita masukin ya. Ada yang keluar nanti. Yang tumpah itu di sini nanti 5 ml. Nah, kalau yang tumpah itu 5 ml, berarti 5 ml itu apa sih? Ya, volume dari si es ini. Seperti itu. Kok langsung jawab ya. Jadi, kalau ada es 5 ml, kita masukin, maka air yang tumpah juga bakalan 5. Jadi, kalau Koko masukin esnya 50 ml, maka yang tumpah berapa? 50 ml. 50. Ya, 50 juga. Seperti itu. Gampang ya? Itu jadi soal nomor 26, jawabannya adalah yang A. Jadi, kalau air yang tumpah itu 5 ml, maka yang dimasukin juga 5 ml gitu. Apa yang dimasukin si es tadi? Seperti itu. Dah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 27. Sebuah benda volumenya 200 cm kubik dicelupkan ke dalam sebuah cairan massa jenisnya 1000. Saat dalam keadaan setimbang, benda terapung dengan bagian V1 muncul ke permukaan. Diketahui bahwa V1 banding V2 3:2. V1 yang muncul ke permukaan, V2 yang tercelup ya. Berapa gaya apung yang dirasakan benda? Apa rumus dari gaya Archimedes atau gaya apung? Rho G kali volume tercelup. Ya, rho cairan dikali G dikali volume benda tercelup ya. Oke. Rho cairannya berapa diketahui di sini? 1000. Ya, masukinlah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Percepatan gravitasinya kalau nggak diketahui kita pakai berapa? 10. Ya, 10 meter per detik kuadrat. Dikalikan volume benda yang tercelup. Perhatikan, kalau yang muncul nih 3 bagian, yang tercelup 2 bagian, maka yang tercelup berapa per berapa? Ya, kayak
di kelas berapa? Kelas 7 perbandingan. Gitu. Kalau V1-nya 3, V2-nya 2, maka V2 itu berapa per berapa? Kok masih nih? Oh ya, sorry, masih di mute ya. Oke, sorry, masalah jaringan sebentar. Coba aku share screen lagi. Oke, udah kelihatan? Udah. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, tadi kita mau cari apa? Volume benda yang tercelup. Jadi kalau yang di atas itu 3, yang di bawah itu 2, maka bagiannya berapa yang tercelup? Berapa per 2/5. berapa? Ya, 2/5 bagian yang tercelup ya. Jadi V2 itu 2/5, V1 itu 3/5 ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau cari si volume benda tercelup, ya kita tahu yang tercelup tadi 2/5 bagian. Aku mulai nggak nih? Nggak lagi kah? Suaraku kedengaran nggak? Oke.